وهذا مطلبي يا محمد رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ليالي رضا علينا عودي ليحضر منك عودي ألا ليالي رضا علينا عودي ليحضر منك عودي عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود عودي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي حبيبي يا حبيبي
وفؤادي صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانورا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. أشرق على محمد بدر علينا واختفى بدر التمام مثل حسنها ما رأينا في العراقين وشام. يا نبي سلام عليك الله يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ma ba'du. Al-mukarramun, para habaib, para ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid, wabil khusus tetamu kita yang sama-sama kita muliakan, Sayyid Al-Habib Muhammad Ridha bin Abdullah bin Syekh Abu Bakar hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, sehat wal afiyah zahir dan batin, dan terus menuntun kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Ustaz Mas'ulil Absar yang sangat saya hormati, dan seluruh para hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Amuci syukur dekat Allah Subhanahu wa taala sika dima malemaken walaupun ojen luar biasa terasa, alhamdulillah, tapi insyaallah tak ngurangin semangat untuk bersolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk menutup sementara majelis yang kita cintai kini setiap malam Jumat di malam makan asaja. Pertama niat rok norok ngeramiaki deka syiar agama iki baneka di antara hari memperingati hari besar, memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yang nomor 2 asaja ngeholen seteja reng sepo bangga sepo sampun kuleman ke alam kubur, sekaligus tutup sementara pengajian rutinan setiap malam Jumat. Oleh karena itu dari tuan kaula pribadi nyon seporo sebanyak tinggi seporo sebanyak manabi tantuan tuan kaula torator banyak kesalahan dan kelopotan sokia bancinengan untuk nyepora tuan kaula tinggi. Insyaallah matur muka lanceng umur sehat wal afiyah. Insyaallah bulan Syawal buka boleh pengajian neka dalam keadaan selangkong saya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk melengkapi kesempurnaan daripada majelis kita setelah kita membaca sholawat iki termasuk semoga ladang neka sabe kulibi sampian eta menen eseram kelaban nasihat taujihat irsyadat petunjuk-petunjuk dari beliau sebekal sampai yakin ada kaul mancinengan oleh tetamu kita, guru kita Sayyid Al-Habib Muhammad Ridha bin Syekh Abu Bakar. Oleh karena itu perangaki nasihat-nasihat beliau sabek dalam ateh matur muga titik ilmu si manfaat barokah insyaallah diritan kaula nyon sabar sebanyak karena bekto juga terbatas dan kaula TV juga keburu Habib juga keburu jadi tok noto kaki berdere arena napa Isra Mi'raj
di tok atau kaki sepor sebanyak dan kaulah nyun sepor sebanyak beda bumbu ni kan ki beda ibu beda hadirat apa beda untuk nebine untuk merangaki si omong merangaki nasihat beliau dan kaulah hadam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa hasbunallah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad salatan tawfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kula panjenengan sedaya seleraipun sing mulya Kiai Muhibbullah Khalil bin Gus Ulil Absar. Matur moga Allah Subhanahu wa taala aparengen beliau nika umur se barokah, aparengen sehat wal afiat, lancaraki segala urusanna, bisa tetap sabar abarengen kula panjenengan ngaji masemak ka Allah. Amin Allahumma. Bener moga sedaya sampeyan sehadir malam mangken serutin saben minggu utawa sehadir penutup penedok malam mangken. Dermoga catat ya Allah Subhanahu wa taala orang sepantas oleh barokah Kanjeng Nabi, barokah orang-orang soleh, amal kula panjenengan catat sareng Allah Subhanahu wa taala, amal-amal saya terima. Amin Allahumma. Amin Allahumma amin. Kejadian Isra Mi'raj nika para hadirin, kejadian sangat agung. Seulama neka sampai ngocaaki cek seongguna Isra Mi'raj ya, misalkan tidak diakui oleh makhluk baik manusia utawa jin, cokop, tetap akan dijadikan kenangan-kenangan Isra Mi'raj nikah, kenangan seagung sampai nang akhirat. Arah apa bolana? Soalnya yang mengokohkan pertama kali saya ngecap Isra Mi'raj ya, kejadian seagung pertama kali Gusti Allah Subhanahu kalaban ucapan subhana. Nang Al-Qur'an nika ketika Allah nika nerangake napa pangeran nika nyoceaki abu tibi sebung kecuali nika ayat nika. Beda ulama sing ngocak ini satu-satunya yang pakai kalimat soreh
Kalimat saya jelas, subhanalladzi asra bi'abdi. Maha suci zat saya majeun hambana perjalanan Isra Mi'raj. Ta'zim pertama kali ini pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala kanggo Kanjeng Nabi Muhammad. Pertaja istimewa, tak pertaja ladina. Nah, itu. Jadi Allah itu memberi info, oh ini hal yang sangat agung. Kejadian ini terjadi tepak Kanjeng Nabi ini sebung sing regaen dunya. Sebung sing regaen dari mana? Siti Khadijah wafat. Amul Huzun. Waktu itu terjadi ketika Amul Huzun. Amul Huzun ini tahun kesedihan Kanjeng Nabi kewafatan rajinnya Siti Khadijah. Kewafatan kakek Abdul Muthalib. Allah ingin memberi info pelajaran untuk seterusnya. Gak ada hamba saya yang paling saya cintai ada sedih. Makanya Allah ngomong di ayatnya linuriyahu min ayatina. Saya mau tunjukkan sama kalian nanti orang-orang yang iman min ayatina. Ini termasuk salah satu keagungan saya. Ayatku katanya Allah Subhanahu wa taala kejadian Isra Mi'raj. Linuriyahu min ayatina innahu huwal samiul alim. Al-ayah ila akhiril ayah. Jadi kejadian Isra Mi'raj nih para hadirin. Aslinya kejadian nikah memang di situ diberi sholat hadiah. Pertama Isra Mi'raj nikah ibadat di Allah Subhanahu wa taala terus apa? Terus nunjuk agina tangga kasirnya mulja. Inti semua tidak ada yang menghargai, saya undang dia ke langit. Saya undang dia, saya ajak dia ke langit. Ngomong cerita namun sampai saya pernah ngeding cerita nah. Setiap kali Nabi Muhammad ke lebet langit masuk ke langit situng, tanya akibi malaikat. Man Jibril ketika gedor mau masuk langit, tanya akibi malaikat. Man siapa itu yang mau lewat? Jibril. Bersama siapa? Muhammad. Abu Isa tanya aki, apakah Muhammad ini sudah dikasih izin, diutus untuk masuk ke langit? Qala na'am. Iya. Lewat. Ketika Nabi lewat, apa sambutannya malaikat? Sambutannya malaikat nih kak, kocak ni'mal majija. Sebagus-bagus seorang saya bakal datang ke langit nih kak, lampun datang semangkin. Catatannya, ada salah satu ulama yang memberi catatan. Seangguna malaikat nih kak, tepak Kanjeng Nabi nih kak masuk ke langit situng dan seterusnya, bener tak tahu mon Kanjeng Nabi betul bener tak tahu. Kenapa? Malaikat itu diatur sedemikian mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Supaya berkomunikasi dengan Jibril, supaya Jibril nyebutnya mana Kanjeng Nabi Muhammad sehingga malaikat rongeding ngaginya mana Kanjeng Nabi sebut dadi mulja malaikat dasar. Masa? Contohnya apa? Buktinya apa? Malaikat itu kalau memang sudah tahu apa buktinya? Buktinya penyaksian dari para malaikat sejaga labeng setiap langit apa? Ni'mal maji, sebagus-bagus seorang saya bakal datang, lampun datang semangkin. Contoh pengajian malam makin bukal era buat sareng Gus Muhib. Alhamdulillah kiai ampun datang. Orang ini paham apa mboten mon kiai nika yo jeung kenengan kantor. Akan diundang Habib Fulan, Kiai Fulan, pengajian yang akan datang minggu depan. Yo memaki masjid. Orangnya dingkapi kan? Tapala tojo dentek saya kemasannya mana Habib Ridho. Saya ganteng, saya gagah. Ya apa jangan kok sana gomeh. Saya ganteng, saya gagah. Juga Habib Ridho. Orang ngerti kan? Polan lagi ding info nah. Malaikat bukan tidak tahu kalau Nabi mau datang. Makanya malaikat ngomong ni'mal maji. Sak bagus-bagusnya uang sing bakal teko, wis teko ternyata. Tahu. Lu mereka tuh ada apa kok masih ada dialog? Tromol ngedinga sebutin asmana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebutnya mana tok nih kan? Kekerong bi malaikat sabun langek. Kula tanya Jibril ini apa serat? Bos malaikat arapa magi izin kok lebet arapa? Sampeyan oneng mun bede jenderal lebet lampu merah kepiye terabas.
Kurang mulia ya apa Jibril? Kurang mulia ya apa Kanjeng Nabi Muhammad? Peraturan. Malaikat itu malah nyambut. Oh Kanjeng Nabi, nikmal majija. Setiap malaikat yang menjaga pintu di langit itu nyambut. Oh saya ampun paling bagus orang yang bakal datang apa datang ternyata. Itu para hadirin. Langsung terus nih. Ayat keagungan Allah itu tunjuk ketika Isra Mi'raj. Akan disebutkan antalladzi lamma rufi'ta ila sama antalladzi lamma rufi'ta ila sama qad samat wa tazayyanat li suraka. Salah satu ulia ngomong, ya Rasulullah, panjenengan kayak Rasulullah tepat tatkala panjenengan kayak kak ke langit. Qad samat wa tazayyanat. Langit itu aslinya sudah siap-siap Rasulullah ketika sampai di kamar datang. Berhias dirinya, mamul marat ibarat orang tentu ganteng ibarat li suraka. Supaya apa? Supaya jenengan lagi sampean tepat datang ke langit. Tasyrif. Kan Kanjeng Nabi rak sebut lagi nang maulid tiba nih kayak arusal khafigan. Nabi Muhammad nih mantan dua alam dunia atau alam malakut. Antalladzi lamma da'aka rabbuka marhaban. Engkaulah Kanjeng Nabi setatkala sampeyan datang ke langit sambut be pangeran marhaban, selamat datang Muhammad. Walaqad da'aka. Soalnya pangeran pancen nyelok sampean walaqad da'aka terus walaqad da'aka wa habaka li suraka. Mu sampean nek lek celok Rasulullah pancenan polana ekal cinta mangkane unjung bi Allah Subhanahu wa taala kelangnya. Wah, Kanjeng Nabi. Pelajaran banyak dalam Isra Mi'raj ini, pelajaran banyak. Ada satu pelajaran yang sangat istimewa dari Isra Mi'raj ini. Benih bejeng, benih. Bejeng ro pancen lek oleh. Kan salat para hadirin. Salat itu memang istimewa. Kanjeng Nabi ini kan oleh berapa bejeng dari Allah Subhanahu wa taala? Dapat berapa waktu sholat dari Allah Subhanahu wa taala tempat Isra Mi'raj nih kan? Oleh berapa? Boleh tidak saya bejeng, mata tidak saya tahu dia. Mata usah takut, salah ya diki bangun ke bola, kok saya masih bener. Jangan bener ujian dia. Oleh berapa? Bu bener rakaat ta, bektona. Seket. Dia kalau pain seket pertama nah. Karele lemak. Zuhur beda berapa? 4. Asar, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Kelakuan nih kan, saya berek nih kan, saya banyak apa saya sekonek? Ya burung terus lagi kau dia, hilang kau kada dia. Allah sayyidina Muhammad. Sholat pancen berarti ya, pancen oleh sholat lema bekto. Cuma ada satu malmah. Al-Imam Ad-Dimishqi nyebut lagi ada satu malmah aslinya. Apa malmah itu? Ada satu sisi yang perlu kita renungi dari kejadian sholat dan lain semacamnya. Apa? Orang nih kepada hadirin, malaikat teronge dingeh nyaman Kanjeng Nabi sebut sopa jemulja. Pingin denger lagelak sampean ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Mulja sampean, mulja sudah jelas. Bisa jadi syafaat itu bagi kita di hari akhirat nanti. Sesuatu nih kan sebedekah itu Nabi Kanjeng Nabi aja anggap remeh. Oh, ada saya remeh. Tidak ada yang remeh. Sesuatu yang hubungannya sama Kanjeng Nabi tidak ada yang remeh para hadirin. Kanjeng Nabi ini kan hadama malaikat, hadama alam ini kan hadama Kanjeng Nabi. Semua para malaikat dan lain semuanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ini kan membuka selebar-lebarnya pengetahuan sampean apa Muhammad etarotan Nabi kula Nabi Kanjeng Nabi. Tidak ada seremeh. Catat tinggal tidak seremeh. Sampean toju molotan kun karo lema orang, jangan ngomong itu majelis kecil. Kalau sampai ngomong majelis kecil berarti sampai tak oneng enggak agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Malaikat
malaikat itu cuman pingin namanya Kanjeng Nabi disebut sapa jemolje. Situ titik. Ledak remamon beda orang setia. Umat Kanjeng Nabi. Syahadat ke Kanjeng Nabi. Ben sholat sholawat ke Kanjeng Nabi. Orang ria bisa mabunga Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ledak remamolje malaikat. Kun karonge di ngaginya mana bayi molje. Napa boleh sampai nih kamu odi ajaran Kanjeng Nabi. Dari bajeng kasaparin aslinya pelajaran dari sholat itu Allah itu tidak butuh sampai bojong sampai doino celeng tak butuh sampai sokono boro tak butuh. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnikum kanu ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma nagasa dzalika min mulki syai'. Coba pangeran sampai makhluk nika setuju makhluk nika jadi orang yang paling bejat seperti bejatnya orang yang paling bejat nggak setan sedikit pun tidak mengurangi kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Seumpama sebaliknya, jadi orang yang paling bertakwa seperti Nabi Muhammad tapi jadi nggak Kanjeng Nabi, ibadah nggak Kanjeng Nabi, akhlaknya seperti Kanjeng Nabi semua 100%. Mazada dzalika min mulki syai'. Coba pengira, sedikit pun tidak menambah kemuliaan saya. Itu katanya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apa? Sholatnya sampean semolji sampean tibi pan sampean bejeng. Cuma ayo diresapi satu saja. Para hadirin, kita sholat 5 waktu kan nih. Kula tanya, dari 5 waktu ini kan saya khusyuk sampean bejeng saya kemah. Bejeng untuk hajat. Apa boleh punya otak kan? Wes, jujur-jujuran. Rusak semua sholat kita ini. Mon malaikat bayi teroko moljeun kelaban nyeding asmana Kanjeng Nabi lada remah mon beda orang ini bisa jegeh leole saya paling istimewa saya waras lagi Kanjeng Nabi ka umatah serapa bejeng tak usah 5 bekto tak motorongan orang pajaran temo 5 bekto nggak neka para hadirin beda si tongko edan nyebut lagi dan ini kunci kita itu dalam beribadah harus ada politiknya juga pangeran ya kak Allah Subhanahu Wa Taala nih mon ke umat Kanjeng Nabi open house, paling open house sampean. Oh, angel itu. Peredeng-peredengan ngocok open house tak paham. Membuka lebar, ente mau maju ahlan wa sahlan. Ente mundur ditunggu sama Allah. Itu umatnya Kanjeng Nabi. Bukan berarti Allah tidak tahu ketika sampean berdosa. Ente. Oh pangeran ini arah apa mak nyiksa orang roman tempat maksiat arah apa pola tak gelem beli sampean janjian ke Gus Muhib mana Gus boleh cah bisa kesak-kesak oh ini asar detek Gus Muhib asar tak datang sampean pas lagu pagi datang nyambi gedeng misalnya nyambi gedeng tak kok ngamuk Gus Muhib mana Gus tak langkong Gus nikah beri dan gula ke ojo non gedengnya kalah ya Pak Kuni amok sampai Gus Muhib lagi. Ya jangan nikah. Kula nih kalau netek beri dari asar sampai para maghrib netek. Dem mah bae anu Gus ojen. Gimana tak kenapa? Kedengar sampai ke dalam. Lo maksud ini contoh malah nyangkek sampean. Pangeran nih kan salam sampean tak kira kelopain be pangeran. Tapi mau sampean dateng tobat ke pangeran, Pak Kuni sepora. Allah itu marah sama hambanya apa ketika dia maksiat? Pola tak gelem beli. Allah nggak pernah nutup pintu tobat loh. Ente mau dosa apa saja masih welcome. Oh ini berdosa, wes tidak diterima, tidak ada. Sampai beri ujung Gus Muhib pas betal, ujung boleh pas tak gelem, tak kira tak gelem, bagus gelem ya ujung. Boleh nak corona ngari ya. Masalah Muhammad. Contoh gampang nih kaya. Seperti itu. Apa? Ayo, sholat kita rusak semua berarti. Sudah rusak, ngaku boy. Pangeran ini lebih senang membeda hamba yang ngaku. Kalak sitong boy saya paling gampang jaga bajeng ya. Salah bajeng duhur, jaga sedurungan bajeng lah siap. Allahu Akbar sampai lebih dalam ke. Bagi pangeran sitong boy para diri. Kita hidup 24 jam. Masa cuma 5 menit ini saya korbankan untuk Allah Subhanahu Wa Taala tidak bisa. Bajeng masa sampai berdosa 10 menit bajeng. Oh, boleh orang pajar. Kalau bujung sana kan Pak Roka Adi bisa lebih cepat dari bujung sepuh juga. Masalah Muhammad.
Satu waktu saja jaga para hadirin. Oh ini waktu saya bagi pangeran. Yes. Sholat isya-nya nanti nggak tepat, sholat zuhurnya tidak tepat. Satu waktu jaga. Ini kunci. Apa cepon situng kok eda? Mala yu'ta kulluhu la yutraku julluh. Sampai nega urusan ibadah nega. Mun tak bisa megi sempurna ke pangeran, cek buang ngabdi. Kalau kamu tidak bisa menyembahkan kepada Allah secara utuh, jangan dibuang semua. Tak bisa ngakan masak sepereng, ngakan separuh. Tak bisa ngakan separuh, ngakan seperapat. Tak bisa seperapat, ngakan sepertelok. Tak bisa sepertelok, ngakan seumpaan. Gini apa lagi? Tak bisa ngakan. Lo ente tidak bisa. Oh, bejeng nih kepala hadirin, bejeng. Berisitung aulia ngocak. Saya berusaha mendapatkan khusyuk dalam sholat saya. 40 tahun saya itu terakat. Buru oleh rasa lagi khusyuk. Beli nih. Sampai kan 40 tahun juga nih. Kelopain ke pangeran. Tak bisa. Lo 40 tahun. Aulia jaga ngakan dari barang haram. Tak asan-rasan orang. Sampai tak rasan orang. Tak khusyuk bejeng. Ngaji darusun, tak san-rasan kade luar rokokan kepisan rasan, tak jejet, tak nyaman ngaji dalam lagi. Jejel ngaji kade, tak bingung, bingung saya keluar, saya anak, san-rasan kade luar pas ngaji khusyuk. Ngaji nih tonton setan loh. 5 waktu tidak bisa kita, tidak bisa. Kalak situng betok, saya paling sampean gampang, saya paling sampean nyaman, sembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari situ nih kebuka buka selain sampean. Lah makanya gue gelek tanya, bejeng saya paling sekonek ini kan apa? Bejeng 10 rakaat. Tebang saya Pak, lekasan saya 2 kan gitu. Jadi aslinya bejeng ini Allah Subhanahu Wa Taala memberi waktu. Nabi Muhammad nyari ataki bejeng ini sekian rakaat itu pelajaran aslinya. Sobu nih kedua para hadirin rakaat bisa nggak lagi selain. Sunnah tabai bisa nggak lagi selain. Maka bejeng saya paling gampang nih ke bejeng apa? Takok kepi jawab re. Itu para hadirin. Kalak situng bekto sembagi ke pangeran kebutuh. Zuhur sampean rusak, enggak apa-apa. Isya sampean rusak, enggak apa-apa. Maghrib pegena, misalnya maghrib pegena. Ini yang lain akan tertutup. Lakonen Pak Polare. Nggak Pak Polare ini kejaga. Selebihnya sampean kelepain tibi sampean cek seongkul sampean kalau bojeng ngegena kepi sampai mati kelepain sampean mulai sampean ini jadi orang yang ahli bojeng 40 hari jaga satu waktu seminggu 2 minggu juga aja ditabit saya jamin sampean akan lupa sampai mati bahwasanya 5 waktu sholatnya sampean sudah istimewa sampean bakal lupa mau temu mati mau temu ngobrol oh iya kok lambat jaga bojeng maghrib ya subhanallah oleh balasan banyak itu jaminan aja jejer gara-gara ria gara-gara situng rek bojeng selain bakal bagus mulai bojeng nek bagus audit sampean bakal bagus amet mula oneng amet ki mua orang yang sebanyak otang roh apa oneng mula inilah bener nyongok dari songkon bener oneng mula kita tak lebih inilah oneng mula kuncinya situng berarti sampean oleh ijazah mau cawaki ngadep kota yang mau mari suruh pematahari Pak Polo kalah misalnya malah coki kalah di bejeng kalah Pak Polo terakat tak oleh ngakan hari pertama ngakan Pak Polo umpaan hari kedua 30 sanga terus orang sampai hari terakhir 40 seumpaan sore mau cawaki Pak Polo kalah ngadep kota yang mau tepak compet matahari apa tepak compet matahari malah coki misalnya lakonin lah kau tahu kok kita sogil tembu budunan kada sampean. Kulo orang pajeron lho. Bojong durakaat 10 rakaat ning lekas tak kuat 40 kali malah sogi. Ente jaga satu waktu saja salat ente jaga. Khusyuk sedurung Allahu Akbar ente sudah mandi, sudah berdek masjid, musala, biriteun nanti Allahu Akbar. Ngaler ya. Waktu habis. Allahu Akbar pada ke guru nah gue sabar weh
Pada ujungnya boleh. Akhirnya tinggal apa? Pengalaman guys. Allahu Akbar gitu. Sampai gampang kali. Coba. Koronto gila, marilah lekas lah. Allahu Akbar, sampai Allahu Akbar, tokang adan Allahu Akbar sampai lah toju. Mun bisa bojeng sunat qobliyah sedurunge zuhur, misalnya zuhur, bojeng napa bisa gempang sampean pele tibi. Terus sholat, habis sholat, assalamualaikum salam, biritan seguni, mereka mulai. Jaga benar yang aneh kah? Congo asal sampean bekal bekus, maghrib bekal bekus, selain bekal bekus, rezekinya congo tak bertaji. Moro-moro sampean tak sadar sampean bisa nyelengin haji, daftar haji bisa berangkat langsung tahun nikah, congo. Jaminan, siapa yang menjamin? Bener Kanjeng Nabi. Lebih manti dari Kanjeng Nabi jaminan nikah. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Di Al-Qur'an itu ada 4 ayat. 4 ayat ini yang berupa jaminan pasti dari Allah mun sampean ngelakonin nikah. Sampean khusyuk atau tak khusyuk, gena atau tak gena, mun sampean ngelakonin pak nikah, Allah yang menjamin langsung di antaranya ini. Surah Fajr, sabar, melarat. Pengiran ini kan apa yang ngocak wastabir 'alaiha. Oh ini ahli nahwu banyak ini, masalah nahwu ini kan lancung. Faedahnya manfaatnya raju ternyata apa? Istobir siapa pengiran. Bener sobron atau apa? Istobir. Staf'ala ya staf'ilu. Wazannya boleh jengkoler ya. Suruh sabar. Apa bolana? Berapa jen bejeng ya? Bojok ini nomor situ bejengnya. Lah nas'aluka rizqan. Rezeki tak usah ngurus. Saya tidak tanya rezekimu berapa, saya tidak ngurus. Jangan khawatir, saya yang berimu rezeki. Riyalah kau nyaman ya kan. Bojeng situng sampai yang benar, rezekinya bakal bagus kabeh sampean. Bojeng selain bakal bagus. Rezeki saya paling utama ini kan apa? Ibadah tambah bagus. Situng bae para hadirin. Ben kelaben resapen. Bojeng nih kan, ajaran Kanjeng Nabi. Mun orang ngeding nyaman Kanjeng Nabi bae moljeh. Napa boleh sampean mau diajarna Kanjeng Nabi. Paham? Paham kan Ki? Beda pahaman Ki? Titik. Terakhir oke. Sebuah Ahmed di tak langkung. Napa boleh jono-jon Ki? Ya kadang Ki cuma 6 Ki. Bisa lah. Maghrib kasa oke. Pakai enggak kita marah, kita rek-rek misalnya. Beda bayi alasan duhur kiru mulai macol, asar leso, maghrib ngantuk, esah tetedung misalnya. Yo oke. Apa caranya supaya sampean itu bisa menjaga waktu ini? Apa cara? Situng apa? Di sunnah Kanjeng Nabi. Apa kaitannya? Nabi ngocak para hadirin. Lakonono sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah ba'diyah utawa qobliyah fardu. Ba'diyah zuhur atau qobliyah zuhur. Pas kocak bi Kanjeng Nabi. Apa mek solo ngalakonan nikah? Fa innahunna, karena rakaat qobliyah atau ba'diyah itu jabron lil faraid. Bisa nambel kekurangan sebeda fardu. Nak nikah para hadirin. Kula tanya, derajat bojong fardu ambil sunat loh tak sebanding. Nikah fardu, nikah sunat. Loh tapi kok kenapa amalan yang sampean kerjakan dari sholat sunnah ini bisa nambel bulung-bulung fardu? Kenapa? Nah, kok bisa? Ini sholat fardu tapi yang bisa menembel kekurangannya adalah sholat sunat. Ini pelajaran dari Kanjeng Nabi. Imam Suyuti nyebut aku, banyak imam saya nyebut lagi. Ternyata apa? Man wadhaba 'ala sunan. Siapa yang menjaga sunnahnya Kanjeng Nabi, jaminan utamanya apa? Ibadah fardunya bakal diperbagus bi Allah Subhanahu wa taala. Itu sampean melarat bojong esah, melarat bojong sepuh gara-gara sunatan Nabi tak elako bi sampean. Sekarang sunnah itu banyak. Enggak harus sholat sunnah. Nyari sih paling gampang saya bisa sampean dawim. Jaga Pak istiqomah gara-gara barokah sampean norok lampana Kanjeng Nabi, farduna sampean bekal istimewa. Apa? Masuk masjid soko kanan, ketemu orang assalamualaikum, masuk ke bungkuna baca bismillah, keluar dari bungkuna baca a'udzu, mengakan baca bismillah, marengakan baca alhamdulillah.
Kerjakan yang gampang. Oh tak potongan, mau sampean sholat tahajud tengah malam, kula oneng tak potongan kula. Tak oneng kula. Dari dimana? Dari mata lampu kula oneng. Apa? Orang ini kemana ahli tahajud, beda kenangan petengan apa? Muana ki beda binar lah. Beda binar muana. Ria lampu odi ki celeng muana sampean ketelan. Alah bejeng fardu tak kena, sunat tak ada, tahajud tak ada. Le potongan pas, mon orang lah nggak kesak potongan punya tengah. Nggak kesak gula oneng arwah nengerna. Mon orang ini ke ahli bejeng, rin paten lampu, ki bederang terang muana. Iya. Beneran terang. Ini kan lampu odi ki surem muana sampean. Allahu sallallahu Muhammad. Itu kuncinya ternyata. Salat mau bikin bagus, sunahnya Kanjeng Nabi. Kalak situng sih paling gampang temoreng assalamualaikum. Sunat mon salam nika beulena. Sunat mon uluk salam nika benegun karo assalamualaikum. Tole, congok, abes senyum. Pas angkat tangan assalamualaikum. Dan sunnahnya salam nih ketemu berapa orang saja sampai ajalan ketemu orang assalamualaikum, ketemu boleh assalamualaikum, ketemu orang gelap boleh assalamualaikum, itu sunnah. Kenal atau tidak kenal? Kulo nih awal-awal beda Hadramut pegel, beda Hadramut awal-awal ajalan dulu ke Zambal ziarah ke makom Habib Abdul Haddad, makom Assegaf dan ajalan. Jalan santri pertama santri anyar cakang jalan desak cakang. Jeng labit, oh jerap lebih nampak sepeda motor be. Jalan, subhanallah. Orang itu tidak kenal, tidak apa sepeda motor. Assalamualaikum, temu orang assalamualaikum Pak. Curang puluh orang anyar. Yo, jauh perhatiin dari Darul Mustafa ke Zambal itu jauh sekitar 5 kilo sampai 6 kilo. Mas panas, tak nyambi ya. Aku assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Zambal mau ngariat terus benar ya. Tak usah diet koros engkau. Orjo ke tengah jalan itu. Sunnah assalamualaikum tole. Enggak bisa beb todus beb. Mon todus senole angkat tangan todus noleh tok kan bisa senyum. Kurangin situ tak apa angkat tangan tak usah. Assalamualaikum. Todus beb tak kenal saya tole. Ya wes assalamualaikum tok kan bisa senyum tak usah tole. Todus beb. Masa senyum ocak senyum bibi. Gelong kok saleban mbek ruah senyum bibi misalnya. Tak boros misalnya malah. Tak usah ngeding-ngeki orang dina. Mun orang beres nih kan komentar pasti beres. Mun orang gila komentar gila enggak ruah. Mun orang sogi, berapa itu mobil Alphard? 5 miliar. Oh, murah ya. Enggak ruah. Orang tadi berapa mobil Alphard? 5M. Gila oleh Alphard 5M. Mobil bungkur aku haji dan lain semacam ngaruh. Mun orang tak beres ngetela orang assalamualaikum. Ora lagi lho orang ngaruh. Ndak bisa senyum, ndak bisa toleh, ndak bisa angkat tangan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak bisa kepi. Todus toleh atau dus, senyum atau dus, angkat tangan atau dus. Saya kasih saran satu. Mun jalan nganggo helm, nganggo kacamata jaran. Malah tak ketelak muana sapa pada pinggir, ya ada pada sapa malah tak ketelak lagi. Ya itu kerjakan. Cari sunnah yang paling gampang para hadirin. Kalau bisa siwak. Selok. Kalau berniat, ya Allah saya menghidupkan sunnah ini dengan harapan apa? Supaya saya dapat bisa mengerjakan fardu nanti. Makanya sebut lagi dalam situ keterangan man tahawana ala sunan ugibah bihirmanil faraid. Katanya ada runtutannya kalau sampai jaga sunnah ini fardu akan sempurna. Mun sampai ngenteng lagi sunnah Kanjeng Nabi sampai akan kasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bakal ngenteng lagi kelakuan fardu. Di balik itu semua apa? Mun sampai jaga sunnah Kanjeng Nabi, fardunya sampai bakal narok bagus. Itu kuncinya. Dari Isra Mi'raj ini kan para hadirin sampai terus bisa bagus juga bajang sunnah Kanjeng Nabi kok kan. Kudu bulu Kanjeng Nabi boleh tak bisa. Mudah-mudahan manfaati, mudah-mudahan barokah. Nah ini yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salah pemator bahasa kurang bagus nyuwun sepurah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ja'alallahu wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa rafatah.
اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القيم اجعلنا من خيار أمتي والسنة بدليل حرمة وشنا غدا في سورة واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزل معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحد إلا وسألت بما توبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان معهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من ذاكرين وحيا بطاعتك مشهور وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتول ولا مخذول واختم لنا منك أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا في ندي هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نطمع بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوة وقضي الحاجة وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.